A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Kak Tiara ya Kak? Iya, Silakan masuk Kak. Silakan duduk. ya, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak sudah datang untuk pertemuan kita kali ini. Dan juga terima kasih telah memilih saya sebagai konselor Kak Tiara. Iya, sama-sama. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya Kak. Saya konselor Nita dalam konseling kita hari ini. Oh iya, Kak Tiara ini aslinya dari mana Kak? Saya asli Tangerang, tapi sekarang ini lagi ngerantau di Serang kuliah. Nah, sebelumnya saya ini manggil kakak itu kakak, mbak atau ibu. Boleh apa saja Kak, senyaman Kak Tiara saja. Oh iya, Kak Tiara ini tadi kesini sama siapa Kak? Sendiri saja atau bagaimana? Sendiri aja sih kak, kebetulan juga tempat ini nih dekat banget sama rumah saya. Oh iya, begitu ya berarti ya. Kak Tiara ini apa sebelumnya pernah melakukan konseling Kak? Belum pernah sih, ini tuh konseling pertama saya. Kalau sebelumnya apa Kak Tiara sudah tahu apa itu konseling? Belum sih kak, saya belum begitu paham tentang konseling. Oke, berarti di sini saya jelasin dulu ya Kak apa itu konseling dan juga tujuannya biar nanti Kak Tiara ini paham gitu. Iya kak. Nah, jadi konseling itu merupakan pertemuan tatap muka antara konseli dengan konselor. Di mana konselinya itu Kak Tiara dan konselornya itu saya sendiri. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengentaskan masalah. Jadi di sini kita secara bersama-sama gitu Kak mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang Kak Tiara hadapi. Kemudian ada lagi nih Kak tujuannya yaitu untuk memandirikan konseling. Misalnya nih Kak Tiara menghadapi masalah yang sama. Nantinya Kak Tiara tidak perlu bertemu saya lagi karena Kak Tiara sudah tahu gitu ya untuk menyelesaikan masalah Kak Tiara. Iya kak. Di sini juga saya sudah melakukan sumpah konselor ya Kak ya. Di sini juga di ruangan ini maksudnya hanya ada saya dan cuma ada Kak Tiara saja. Kita berdua. Jadi Kak Tiara tidak perlu takut ataupun sungkan untuk menceritakan apapun itu kepada saya ya Kak ya. Iya kak. Selanjutnya kita akan melakukan kesepakatan bersama ya Kak melalui asas-asas. Yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana Kak Tiara ini boleh menceritakan apapun itu kepada saya tanpa khawatir ataupun takut. Kalau misal nantinya ini saya menceritakan kepada orang lain gitu ya Kak ya. Selanjutnya yaitu ada kesukarelaan, yaitu di mana Kak Tiara ini harus secara sukarela datang ataupun bercerita gitu Kak kepada saya. Kemudian ada keterbukaan, di mana Kak Tiara ini tidak boleh menutup-nutupi perasaan ataupun cerita yang Kak Tiara sedang alami gitu ya Kak ya. Kemudian ada keterkinian, di mana Kak Tiara ini boleh menceritakan cerita masa lalu gitu ya Kak ya, yang masih mengganjal atau mengganggu perasaan yang sedang Kak Tiara hadapi sampai saat ini gitu. Kemudian ada kemandirian, di mana Kak Tiara ini nantinya yang akan menentukan atau menjalankan solusi yang telah kita bicarakan bersama-sama gitu Kak. Karena di sini saya hanya bertugas memberikan pilihan yang terbaik untuk Kak Tiara. Sampai sini mungkin ada pertanyaan Kak? Tidak ada kak, saya sudah cukup paham. Alhamdulillah berarti ya. Kak Tiara kesini datang secara sukarela atau ada paksaan dari orang lain Kak? Secara sukarela kak. Alhamdulillah berarti ya Kak ya. Berarti Kak Tiara ini sudah tahu gitu bahwa Kak Tiara ini membutuhkan konseling. Jadi setelah Kak Tiara sudah secara sukarela sudah percaya kepada saya gitu ya. Jadi apa nih Kak kira-kira yang mau Kak Tiara ceritain hari ini? Sebenarnya saya bingung sih mau mulai ceritanya dari mana ya, tapi saya tuh akhir-akhir ini ngerasa berat gitu kalau misalnya ngekos. Iya. Jadi di sini saya sudah siap nih ya Kak ya untuk mendengarkan cerita apapun itu yang sedang Kak Tiara rasakan. Jadi Kak Tiara tidak perlu takut, cemas ataupun apapun itu. Jadi Kak Tiara bisa ceritain pelan-pelan saja ya Kak ya. Sejujurnya nih ya kak, saya tuh kalau misalnya di kosan sendiri ya sering kepikiran orang
Jadi Kak Tiara ini merindukan kehangatan dan suasana rumah ya Kak ya. Kak Tiara ini mau saya bantu bagaimana nih Kak? Saya pengen ini aja sih Kak, kayak gimana sih caranya supaya saya tuh nggak terus-terusan mikirin hal itu gitu, nggak terus-terusan merasa kesepian lagi. Itu perasaan hal yang wajar sih ya Kak ya. Kalau merasa kangen sama suasana ataupun keadaan rumah gitu, keluarga maksudnya. Kak Tiara biasanya sering melakukan kegiatan apa gitu yang Kak Tiara sukai? Apa ya, kayaknya akhir-akhir ini saya lagi suka ngisi kesibukan saya dengan ini sih, dengan ngedance gitu, nari-nari di kosan saya karena kan sendirian ya, terus juga gabut. Saya juga cuma buat ngisi ini sih waktu luang saya. Ya, nah bagus itu Kak. Kalau misalnya untuk mengalihkan rasa kesepian gitu, gabut gitu, Kak Tiara selain sedih gitu akan suasana keluarga, Kak Tiara mungkin menurut saya nih ya kayak Kak Tiara bisa mengikuti kegiatan di luar kampus seperti kan tadi Kak Tiara bilang kangen Kak Tiara ini suka ngedance gitu ya, nari-nari gitu. Kak Tiara bisa mengikuti komunitas atau grup dance gitu Kak. Gimana menurut Kak Tiara? Kayaknya ini deh boleh dicoba, tapi saya masih agak ragu. Ya nggak apa-apa Kak. Kak Tiara ini bisa memikirkan itu dulu ya Kak ya. Supaya nanti ini Kak Tiara ini nggak merasa kesepian lagi gitu. Nantinya Kak Tiara ini kan bisa bermain sama teman-teman gitu ya. Nggak cuma mikirin tentang kesedihan yang enggak ngestak di situ aja gitu ya maksudnya ya. Selain itu Kak Tiara biasanya supaya ngilangin rasa kangen Kak Tiara terhadap keluarga gitu, Kak Tiara biasanya ngapain Kak? Biasanya saya ini sih telepon orang rumah, tapi kan namanya teleponan gitu ya, kayak cuma ngomong di HP doang walaupun kita bisa melihat mukanya. Tapi kan yang namanya kangen gitu pasti kan, kalau misalnya teleponan gitu kan pasti sedih lagi gitu loh. Kan kita juga pengennya apa ya, ketemu secara langsung gitu loh setiap hari. Kayak kalau misalnya lewat HP doang mah kita juga kurang rasa kehadiran mereka gitu. Ya itu perasaan yang wajar sih ya Kak ya. Kak Tiara apa mau kita membuat jadwal komunikasi keluarga Kak, biar nantinya Kak Tiara ini nggak ngerasa kalau ngerasa terus-terusan khawatir, sedih gitu ya Kak ya. Boleh sih, jadwal emang lumayan ngebantu sih, cuma kayak gimana ya, saya bingung loh kalau misalnya sendirian gitu, kesepian, nggak tahu mau ngapain di kosan. Nah, ya itu Kak yang tadi kita bicarakan gitu ya. Kalau misalnya Kak Tiara ngerasa kesepian, ngerasa terus-terusan mikirin keluarga, ya itu Kak Tiara bisa mengikuti grup nari gitu, biar nanti Kak Tiara selain ngikutin kegiatan kesukaan Kak Tiara juga kan bisa berinteraksi, mengobrol, bercanda gitu sama teman-teman Kak Tiara gitu Kak. Boleh deh, saya nanti coba buat lakuin itu. Iya. Kak Tiara bisa pikirin dulu gitu ya solusi yang terbaik gitu buat Kak Tiara sendiri, karena kan Kak Tiara sendiri gitu ya yang ngejalaninnya ya. Oh iya Kak, ini apa namanya, saya pengen cerita tapi saya cuma butuh didengerin aja sih, karena kejadiannya juga udah lumayan lama ya. Saya tuh dulu pas awal-awal ospek itu loh, kan saya nggak punya teman ya, masih baru, namanya juga baru masuk gitu. Nah tiba-tiba itu saya kan awal ospek kan pasti banyak kegiatan dong, kayak harus minum lah, inilah itulah. Akhirnya saya putusin buat ngekos kan. Ya pas awal-awal ngekos itu tiba-tiba ada orang yang ngechat saya buat ngekos bareng. Ya udah kan, karena saya nggak tahu mau ngekos
pas sampai sana kan harusnya kita kan udah punya list ya kayak barang-barang apa aja yang harus kita bawa, tapi ternyata dia tuh banyak banget barang yang udah dibawa. Akhirnya apa, kayak jemuran gitu-gitu nggak ada jemuran loh, kayak kita bingung mau nyucinya gimana. Akhirnya saya sendiri juga yang beli di toko online gitu loh, tapi yang makan malah bareng-bareng juga kan. Terus juga dia tuh kayak nggak mau gantian, kayak semuanya itu punya dia, padahal kan itu kan hak saya ya buat make, tapi ternyata malah dia yang make terus saya juga nggak pernah kebagian buat makainya. Terus ya udah tuh saya maklumin aja lah, namanya juga kita sama-sama perantau kan. Akhirnya kayak udah saling bantu aja kan, tapi ternyata makin lama itu makin ada aja sifat yang saya baru tahu dari dia. Nah selanjutnya itu ada ini tentang sarapan. Kan sarapan tuh kan kita seharusnya beli bareng-bareng dong, karena kan buat makan diri kita sendiri gitu, harusnya kita kan punya usaha buat nyari. Tapi dia tuh nggak pernah mau diajakin juga. Kalau diajakin beli makan itu nggak pernah mau. Makan malam, makan siang, makan malam, makan siang, sama sarapan juga semuanya dia pengennya nitip. Ya walaupun nggak apa-apa aja sih saya tuh, karena kan ya udahlah kasihan gitu ya. Tapi lama-lama itu dia makin keterusan. Bahkan ada temen lagi ya, dia kan baru kenal juga kan, tetap aja diperlakuinnya juga sama, padahal kan harusnya nggak gitu ya. Terus juga nah pas masalah itu tuh ya udah saya ya udahin aja kan, kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, mau gimana lagi, udah terlanjur juga kan tinggal berdua sama dia. Akhirnya saya tuh ini tentang berangkat ke kampus, kan kita tuh ternyata salah kos, bukan kosnya, seharusnya kosnya di kampus yang satunya, ternyata malah kosnya yang di dekat tempat buat ospek dulu itu loh. Akhirnya kan pas awal-awal kelas itu kan kita harus jauh-jauh ke kampus yang satunya kan, itu tuh sekitar perjalanannya 30 menit ya kalau nggak salah. Itu juga harus ngebut, kalau nggak ngebut itu biasanya 40 menitan. Nah pas itu tuh kan siap-siap itu harusnya kita tuh udah dari awal banget dong, kayak mikirin waktunya kapan buat selesai, waktunya kapan buat berangkat, karena apalagi kita itu ditungguin sama orang lain kan. Nah dia tuh nggak pernah tahu waktu, padahal saya tuh udah selalu ngalah, kayak dia mandi duluan, apa-apa duluan, pokoknya dia duluan, karena saya ngerasanya saya siap-siapnya lumayan cepat gitu. Jadi ya udah saya ngasih dia duluan. Nah pas saya udah kasih duluan itu, ternyata itu tuh sama sekali gak ngebantu, dia tuh tetap lama. Pas saya udah selesai mandi, udah selesai siap-siap, dia tuh tetap masih dandan, masih make up, dan itu tuh lama banget. Apalagi dia tuh make upnya sambil teleponan. Kata saya kan bingung ya, saya harus nungguin dia. Udah gitu pas nungguinnya juga diburu-buruin tuh, gak mau. Dia tuh pengen ya udah terserah dia mau gimana. Padahal itu tuh kita kelas jam 10. Nah itu tuh udah jam 9.40, itu tuh udah mepet banget. Kalau misalnya kita berangkat saat itu juga pasti telat, karena gimana, pasti ini dong macet juga kan, apalagi pagi-pagi. Ya udah tuh akhirnya saya tungguin aja, walaupun saya kesel-kesel juga ya, padahal itu udah diburu-buru yang sama teman saya yang lain kan. Akhirnya ya udah saya tungguin. Nah kirain saya tuh harusnya dia udah ditungguin tuh adalah rasa kasihan atau rasa bersalahnya, ternyata nggak ada. Dia tuh malah makin jadi. Dia kan harusnya kan kita tuh namanya naik motor ke kampus berdua itu harusnya kan gantian gitu, misalnya dia perginya saya pulangnya. Tapi ternyata selama berapa ya saya ngekos sama dia itu, selama hampir 1 semester deh kalau nggak salah, tetap aja semuanya saya, dari sarapan terus juga makan siang, makan malam, semuanya dia selalu nitip di saya, kalau nggak di temen dia yang lain. Nggak ada berubah-berubahnya sama sekali. Terus juga masalah berangkat ke kampus juga dia nggak pernah mau gantian. Bahkan kayak ya Allah, padahal tangan saya tuh udah capek banget loh.
hampir sejam kan. Tapi dia tuh nggak ada ngerasa mau gantian enggak gitu. Dia nggak pernah nanyain hal itu, padahal kan jelas-jelas kalau misalnya orang, apalagi tuh motor saya yang isi bensin juga saya, tapi dia nggak ada rasa apa ya, nggak ada kepekaan buat ini loh, buat apa ya, inisiatif ini ngebantu saya gitu loh. Akhirnya ya udahlah, saya mau gimana lagi ya, kalau misalnya nurutin ego masing-masing gak akan jadi berangkat Ya, itu nggak jadi ke kampus itu, mau sampai kapan pun kan kalau misalnya ngikutin ego masing-masing. Akhirnya udah saya tahanin aja itu selama kurang lebih 1 semester kan. Nah akhirnya tiba-tiba dia tuh ini ngomong pengen pindah kosan. Udah kan, karena dalam hati saya tuh senang, karena ya udah kalau misalnya dia yang ngomong duluan kan, jadi ya udah saya nggak ada rasa nggak enak kan. Awalnya kan saya mau ngomong duluan, tapi saya tuh seringnya apa ya, nggak enakan gitu loh ke dianya. Ya udah jadinya pas dia ngomong kayak gitu tuh ya udah langsung saya iyain. Akhirnya sekarang juga saya udah ngekos sendiri hampir 2 semester ya, setahunan. Terus juga ternyata itu kirain saya tuh masalahnya udah clear, walaupun sebenarnya nggak diomongin sih, yang nggak diomongin secara baik-baik itu sih yang salah menurut saya. Nggak diomongin secara baik-baik, nggak diomongin secara belak-belakan. Harusnya kan saya jujur aja ya ke dia, kayak perasaan saya gimana gitu biar cepat selesai masalahnya. Tapi malah saya pendem semua. Nah saya pendem itu, saya pikir biar dia ngerasa apa ya, biar kita itu udah gak ada masalah walaupun masih ngeganjel di hati saya kan. Akhirnya ya udah, sekarang kita udah masing-masing kan, walaupun sesekali sering main juga sering, karena kita tuh kebetulan banget satu kelas lagi di semester 3 ini kan. Nah kita tuh satu kelas dan absen kita itu dekat, terus juga sering satu kelompok kan. Nah ya udah itu masih sering kontekan lah. Nah di awal-awal tuh saya masih bingung, karena di kelas itu saya punya teman lagi sih, teman dekat 2, tapi teman sekelas saya yang lain itu nggak tahu kenapa kalau misalnya saya lagi apa ya, jadi kayak misalnya saya presentasi di depan kelas atau lagi ngomong sama yang lain, teman-teman sekelas saya yang lain itu kayak ngeliat saya beda gitu. Bahkan pas lagi presentasi juga saya ngerasanya terlalu apa ya, terlalu diintimidasi, walaupun mungkin mereka nggak maksud gitu, tapi saya tetap merasa gitu loh ada yang aneh. Ternyata nih kan saya punya teman 2 nih yang dekat. Yang satunya ini kan dia pernah dekat juga sama mantan teman sekolah saya itu. Nah dia itu cerita sama saya, ternyata si mantan teman kosan aku ini cerita juga ke dia, katanya saya tuh orangnya nggak ini apa namanya, nggak bersih. Terus juga apa ya, katanya sering apa, nginjak kasur dia lah, inilah katanya jorok lah, inilah itulah, pokoknya dia ngejelekin saya. Ternyata ke teman sekelas saya yang lain, nggak hanya ke teman dekat saya itu. Akhirnya saya tahu kan dari situ. Nah ternyata itu alasan kenapa teman-teman di kelas saya itu kayak gitu. Kalau misalnya ada saya kayak responnya beda lah gitu daripada yang lain. Ya udah tuh akhirnya saya tahu kan intinya di situ. Nah pas saya tahu hal itu, ya udah tuh akhirnya saya nggak mau lagi kontekan sama dia, walaupun beberapa kali dia tuh sering ngechat saya nanyain tugas ini itu, tetap saya respon, tapi nggak sebaik dulu gitu. Karena ya udah saya nggak mau berurusan lagi sama dia, walaupun di kelas juga belum dibicarain gitu kesalahpahamannya. Tapi ya udahlah, saya nggak mau ambil pusing. Yang penting saya udah punya teman baru yang baik sama saya, yang mau dengerin cerita saya gitu loh. Akhirnya ya udah, ini apa namanya, saya hapus kontak dia, pokoknya saya cut off. Kalau misalnya ada satu kelompok juga nggak sering-sering banget sama dia. Akhirnya ya udah, saya sekarang udah lumayan lega gitu loh, lumayan damai, karena ngekos juga sendirian, walaupun tetap aja sih ya kesepian, namanya ngekos sendirian gak ada orang lain.
berani gitu ya mau menceritakan hal itu gitu kepada saya. Jadi gimana nih Kak perasaan Kak Tiara setelah melakukan konseling kita hari ini? Alhamdulillah saya ngerasa lega. Terus juga saya kan bersyukur banget gitu loh udah didengerin, terus juga dikasih beberapa solusi dari masalah saya. Saya bersyukur banget bisa ketemu kakak yang udah ngedengerin saya dan memberikan solusi ini. Sekali lagi saya berterima kasih banget sama kakak. Ya sama-sama Kak ya. Mungkin sesi konseling kita hari ini kita tutup saja Kak ya. Saya juga nih terima kasih banyak sama Kak Tiara ini karena sudah percaya dan sudah mau terbuka gitu ya kepada saya Kak ya. Mungkin saya juga minta maaf Kak apabila ada salah kata, salah ucap atau salah perilaku ya Kak ya. Iya, saya juga sama ya kayak minta maaf banget kalau misalnya cerita saya itu di luar konteks gitu atau saya nggak nyambung atau gimana gitu ya. Pokoknya saya minta maaf dan berterima kasih lagi sekali lagi kepada kakak. Ya Kak ya. Oke, berarti sesi konseling kita hari ini kita tutup saja Kak ya. Kita bisa mengucapkan hamdalah bersama-sama Kak. Alhamdulillah. Ya udah ya kak, saya pamit dulu. Sekali lagi terima kasih ya kak. Ya sama-sama. Hati-hati ya Kak. Ya kak, assalamualaikum.